Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan lagi belajar kita ya. Ya, belajar tentang PLC, Programmable Logic Controller. Dan belajar kita menggunakan smartphone atau handphone kita untuk mendalami atau mempelajari tentang sistem PLC. Oke, sebelum mulai akan lebih baik jika kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kita awali dengan basmalah. Selanjutnya kita langsung jalankan program aplikasinya, yaitu menggunakan PLC simulator. Ya, kita menggunakan program simulator. Oh ya, program yang mau kita buat apa namanya hari ini? Ya, kita menggunakan program ini. Ya, kita membuat program lampu berjalan. Ya, kita lihat. Ya, jadi pastikan sebelum kita membuat program, kita harus sudah mempunyai konsep. Ya, konsepnya kita tulis di buku atau di kertas ya, untuk membantu sehingga pada saat kita melakukan penulisan pemrograman, baik itu menggunakan handphone atau menggunakan komputer, itu kita tinggal melihat apakah ada yang salah atau tidak. Oke, lanjut. Kita lihat di program ini judulnya adalah Program Ladder Diagram PLC untuk Sistem Lampu Berjalan. Maksud lampu berjalan itu gimana? Apakah lampu itu jalan-jalan ke jalan raya, jalan-jalan ke taman? Bukan seperti itu maksudnya. Lampu berjalan itu maksudnya adalah jika ada 10 lampu, menyalakannya itu tidak barengan tapi berurutan. Menyala dari nomor 1, geser ke nomor 2, geser nomor 3 sampai nomor terakhir nomor 10. Nanti kembali lagi ke nomor 1. Itu namanya lampu berjalan. Ya, kita lihat ini lampu berjalan dengan jumlah lampunya ada 3 ya. Kalau nanti kamu mau buat dikembangin lagi bisa lampunya 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita di latihan ini kita menggunakan 3 buah lampu. Kalau dari gambar lampunya itu yang mana? Lampunya adalah yang ini. Yang bagian output ya, bagian output 00. Ya, 00 itu lampu 1, kemudian 01 bukan 00 ya. ya. O0 itu adalah lampu 1, kemudian O1 atau output 1 adalah lampu 2, kemudian yang berikutnya adalah O2 adalah output 2 adalah lampu 3. Nah, kemudian kalau MO itu apa? MO adalah memori ya, memori. Kemudian untuk inputnya menggunakan apa? Inputnya adalah menggunakan 2 buah input, yaitu input I0 ya. I0 itu untuk push button stop, kemudian I1 itu untuk push button start. Nah, push button 1 I0 ya, I0 push button stop, I1 push button start atau menjalankan lampu ini. Kemudian di situ di OR dengan MO ya, MO itu tadi memori ya. Jadi fungsinya adalah untuk sistem penyimpanan pada saat push button start ditekan. Kemudian di rung kedua itu kita lihat di MO, kontak MO terhubung dengan kontak T2. T2 itu tadi adalah timer ya. Timer ini dilihat di T2 yang bagian bagian baris keempat, rung keempat. Ya. Itu T2 itu adalah timer yang paling bawah itu, timer dalam kondisi NC, kontaknya NC itu. Kemudian terhubung dengan T0. T0 juga adalah timer 0 dalam kondisi NC. Kemudian dengan O0 atau output 0. Output 0 berarti lampu 1. Kemudian di baris ketiga, rung ketiga,
T0, kontak T0. Kontak T0 itu terhubung dengan T1, timer 1. Kemudian terhubung dengan output 1. Output 1 adalah lampu kedua. Nah, di bawahnya itu ada T1. Nah, T1 adalah timer 1. Ya, timer 1 mempunyai kontak NC di T1 sebelahnya O1. Kemudian di rung 4 T1 dalam kondisi NO terhubung dengan T2 NC terhubung dengan output 2 lampu 3 ya. Jadi kalau kita lihat di tabel input itu I0 PB stop atau push button stop, kemudian I1 PB start atau push button start. Di bagian output ada O0 atau lampu 1, O1 atau output 1 lampu 2, kemudian O2 atau lampu 3. Ya, langsung saja kita bikin programnya. Ya, kita jalankan PLC simulator. Kita awali dengan menekan tanda plus. Ya, kita pilih blank. Kita beri nama sistem lampu berjalan. Oke. Namanya adalah sistem lampu berjalan. Kita pilih oke. Ya. Di bagian editor untuk PLC simulator sudah siap dengan muncul kedip-kedip itu menandakan bahwa PLC simulator sudah siap ditulis programnya. Kemudian kita pilih di situ kalau dari gambar, kita lihat gambar di catatan ya, diperhatikan adalah input 0. Ya, kita jenisnya NC ya. Nah, kita pilih di situ ada normally open, normal close, line, branch, delete. Kita pilih yang normally close karena ini nanti digunakan push button stop. Kita isi addressnya sekalian. Addressnya apa? Addressnya adalah input 0. Ya, input 0. Ya, di situ input 0 atau I0. Kita lanjut. Ini dengan I1 ya, dengan normally open. Untuk addressnya atau alamatnya adalah input 1. Kita lanjut dengan line atau garis ya, garis mendatar. Kemudian ini output, jenisnya memori ya. Mana memori? Ada nggak memori? Outputnya timer. Kita outputnya pakai coil, nggak apa-apa. Memorinya kita menggunakan memorinya kalau di catatan tadi di tool gambar adalah M0. Kita bisa gunakan memori jenis untuk menggunakan yang kira-kira tidak terpakai ya, memori 0 ya, M0 ya, jenisnya memori outputnya. Oke, kemudian di sini kita kasih percabangan, simbolnya branch ya. Kemudian di sini kotak NO, kemudian di sini dikasih simbol branch. Kemudian ini addressnya adalah memori ya, memori 0. Nah, berarti ini rung 1 sudah selesai ya, rung 1 di mana input 0 atau I0 dihubungkan dengan input 1 I1 dihubungkan dengan output M0 atau memori 0. Kemudian untuk I1 di paralel atau di OR-kan dengan M0 ya. Kita lanjut ke rung 2. Rung 2 adalah jenisnya normally open. Untuk kategorinya addressnya adalah memori 0. Kemudian ini menggunakan jenis NC, kontak NC. Addressnya adalah jenisnya timer.
timer 2 ya kalau di catatan. Oke, timer 2. Lanjut dengan garis, lanjut garis, kemudian lanjut kontak NC normally, untuk jenisnya addressnya adalah timer ya. Timer berapa ini? Timer 0 ya. Kemudian outputnya, bagian output coil untuk addressnya adalah output 0 ya, output 0. Kemudian di sini kita berikan cabang, kita berikan garis, kita berikan timer. Timernya langsung kita setting sekalian berapa nilainya, kita isi 5 ya. Supaya nanti 5 hitungan atau 5 ketikan, 5 tik itu berarti 5 hitungan atau 5 detik. Oke, ini untuk rung 2 sudah selesai. Kita lanjut untuk ke rung 3, di mana menggunakan NO. NO-nya jenisnya adalah timer 0 ya. Kita hubungkan garis, kemudian kita hubungkan dengan NC, kontak NC, addressnya adalah jenisnya timer 1. Kemudian terhubung dengan output, outputnya adalah addressnya output 1 ya. Kemudian di sini diberikan percabangan. Oke. Maaf. Oh maaf, belum ada barisnya ya. Kita bikin baris dulu. Timernya timer berapa ini? T1 ya. Addressnya timer 1. Value-nya berapa? 5 ya. Oke. Jadi karena belum barisnya tidak kurang ya, kita tambah baris dulu persiapan. Kemudian baris yang keempat atau rung 4 jenisnya NO. Addressnya adalah address timer. Timernya timer 1. Oke. Ini jenisnya NC. Addressnya adalah timer yang kedua. Coil untuk addressnya adalah output 2 ya. Kemudian kita di sini berikan percabangan, di sini berikan line ya. Kemudian di sini kita berikan timer. Timernya adalah timer 2. Timer 2 nilainya 5. Oke, rangkaian sudah jadi ya, sistem lampu berjalan. Baris 1 input 0 dihubungkan dengan input 1 dihubungkan dengan memori 0. Memori 0 terhubung dengan T2 dalam kondisi NC, terhubung dengan T0 atau timer 0 dalam kondisi NC, terhubung dengan output. Ya, ini gambar ini di program ladder ini sudah sesuai ya dengan, kita lihat di catatan sudah sesuai belum? Ya, sudah sama ya. Jadi,
Kalau sudah, kita simpan dulu. Ya, simpan. Kemudian kita coba simulasikan. Ya, ya di situ kita coba jalankan. Ya, inputnya hanya menggunakan 2 buah input, yaitu I0 dan I1. Kita coba I1. Ya, lampu menyala di output 0, sekian hitungan. Sebentar. Oh, belum. Oke. Ya, kita lihat di sini ada sedikit kesalahan ya di timer yang pertama ini ya, di bagian T0 ternyata belum ada alamatnya ya, sehingga kita coba edit dulu. Nah, yang ini belum ada alamatnya nih. Ya, kita beri alamat dulu timer 0. Nah, jadi ini di baris yang kedua timer 0, kemudian di baris ketiga itu timer 1, kemudian baris ketiga keempat timer 2. Nah, ini sudah. Ya, kita coba jalankan. Oke, kita coba tekan tombol 1 ya. Kita lihat hitungannya berapa. Ya, kita lihat di situ lampu sudah bergeser ke output 1 ya. Kemudian bergeser ke output 2. Kemudian kembali ke lampu 1. Nah, berarti program ini sudah berhasil ya. Jadi tadi ada kesalahan di timer 0-nya tadi belum diberikan address. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak teliti di dalam address itu kadang-kadang ada program tidak bisa sesuai yang kita rencanakan. Setelah kita perbaiki ya T0 ya, jadi addressnya adalah T0 untuk nilainya adalah 5 detik, kemudian yang berikutnya T1, kemudian yang berikutnya T2. Nah, kita lihat di simulasi di input. Kemudian kalau kita stop bagaimana? Kita stop dengan menekan tombol berapa? I0. Nah, berhenti ya. I0 kita kembalikan. Kemudian kita tekan I1 kita kembalikan. Tapi arus tetap mengalir ya melalui input 0, kemudian melalui memori 0, kemudian memori 0, dan seterusnya sampai ke timer 2 dan seterusnya. Ya, kalau kita stop, tekan tombol I0, lampu berhenti. Demikian untuk pembelajaran hari ini, yaitu belajar membuat program lampu berjalan menggunakan PLC simulator. Nah, ini program ini kalau diimplementasikan di laptop atau di komputer dengan PLC asli, insya Allah bisa. Ya, tinggal disesuaikan nanti address-addressnya ya. Kalau untuk Omron, addressnya berarti kalau untuk input itu di 0.0 dan seterusnya, 0.1 dan seterusnya. Kalau output di alamat 100 atau channel 100, 100.0, 100.1 dan seterusnya. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.